Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raki Apriyadi dengan NPM 24782079. Di sini saya akan menjelaskan mini project yang saya kerjakan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Mini project ini berjudul Monitoring Kualitas Udara Kota dan dirancang untuk mensimulasikan bagaimana suatu sistem bisa mengukur kualitas udara di beberapa lokasi di kota kita. Video ini akan saya jelaskan secara bertahap, memulai dari struktur program, konsep OOP, dan inheritance, penanganan error, exception handling, penggunaan generator, iterator, hingga demo pemrograman secara langsung. Yang pertama ada struktur program modular. Program ini dibangun dengan arsitektur modular. Artinya, program ini dibagi menjadi beberapa bagian kecil atau yang disebut modul dan package. Supaya lebih terstruktur rapi dan mudah dikembangkan, ada dua package utama yang menjadi inti dari project ini, yaitu main yang berisi main 2478 main npm saya inilah yang menjalankan menu utama program gitu. Terus yang kedua ada sensor yang berisi file sensor simulator.py ini. File ini menyimpan semua logika dan definisi kelas secara definisi kelas sensor serta lokasi. Nah, pokoknya ini berikut tampilan strukturnya gitu. Ini seperti monitoring, ada main, di sensor ada sensor simulator. Selanjutnya kita ke OP, inheritance, mengelola sensor dan lokasi. Project ini sangat tergantung pada konsep OOP. Di sini kita menggunakan OOP untuk mempresentasikan 3 jenis sensor, yaitu sensor PM205 sensor ini dan sensor kebisingan, sensor karbon monoksida. Semua sensor ini mewarisi dari satu kelas dasar, yaitu sensor. Pokoknya semua sensor ini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan kelas gitu. Yang pertama ada kelas sensor ini, kelas PM25 sensor ini sensor. Terus kelas CO sensor, kelas sensor location. Gimana desnya? Jadi gini, penjelasan sensor ini tadi, kelas sensor tadi, kelas dengan dasar atribut ini ada nama sensornya. Yang pertama ada nama sensor, terus jenis sensor, habis itu data sensor, dan selanjutnya timestamp atau waktu pencatatan. Lalu di sini ada 3 subclass, yaitu PM25 sensor, CO sensor, dan noise sensor. Masing-masing subclass ini memiliki metode kategori untuk mengklasifikasikan kondisi datanya. Misalnya, apakah polusi udara itu baik, sedang, atau berbahaya. Seperti di PM25 sensor ini.
aman, perlu waspada atau berbahaya gitu. Lalu kita juga punya kelas location yang berisi yang berisi 3 sensor sekaligus. Jadi satu lokasi bisa langsung memberikan data lengkap untuk PM25.CO dan kebisingan. Selanjutnya kita masuk ke exception handling atau penanganan error. Dalam program ini saya juga menerapkan exception handling. Dalam program ini saya juga menerapkan exception handling, yaitu cara untuk menangani kesalahan agar program tidak langsung crash. Contohnya, saat kita mencoba membaca file JSON yang tidak ada, kita bisa menangkap exception handling. Jadi kita bisa menangkap yang tidak ada gitu. Kita bisa menangkap error tersebut dan memberikan pesan ke pengguna. Gitu. Misalnya, inilah isinya file tidak ditemukan. Jika kita tidak menangkap memberikan pesan ke pengguna, kita bisa menangkap error tersebut dan memberikan pesan ke pengguna yang seperti ini pesannya, file tidak ditemukan gitu. Selanjutnya kita masuk ke generator, iterator, dan closer. Kita menggunakan generator untuk membuat data sensor secara bertahap selama beberapa menit. Secara bertahap gitu. Misalnya data yang dicatat setiap 5 detik selama 1 menit. Seperti Dev generator ini. Kemudian saya membuat kelas kebisingan iterator yang hanya mengiterasi data jenis kebisingan saja. Ini menunjukkan pengguna konsep iterator. Dengan konsep-konsep ini kita bisa menyimpan data dalam jumlah besar tanpa harus membebani memori komputer gitu. Selanjutnya saya akan menjalankan programnya, tunjukkan bagaimana program ini berjalan secara langsung. Yang pertama saya akan masukkan nama kelurahan atau menambahkan lokasi dulu. Masukkan nama kelurahan, misalnya Rajabasa. Selanjutnya Natar misalnya. Nah, jika sudah kita tambahkan, dia akan tersimpan, lokasi akan tersimpan atau lokasi akan ditambahkan gitu. Selanjutnya yang kedua, kita lihat semua lokasi. Program akan menampilkan semua data kualitas udara dari lokasi yang ditambahkan. Selanjutnya yang ketiga, cari lokasi. Misalnya saya cari Rajabasa. Kita bisa mencari lokasi hanya dengan mengetik sebagian nama. Pokoknya selanjutnya keempat yaitu simulasi sensor atau generator tadi. Saya akan mensimulasikan sensor PM25 selama 1 menit. Data akan muncul satu persatu. Seperti ini datanya. Selanjutnya ringkasan. Tampilan ringkasan kebisingan iterator. Program ini akan menampilkan data kebisingan gitu. Lalu menghitung nilai tertinggi, terendah, dan rata-rata.
Selanjutnya saya akan membuat file apa yang keenam. Di sini saya disuruh membuat file JSON. Misalnya data JSON. Jika kita sudah membuatnya, dia akan tampil di sini atau di luar, di dalam Smart City tapi di luar ya. Selanjutnya kita akan baca. Yang ketujuh ini baca riwayat dari file JSON. Pokoknya kita akan menyimpan atau membaca kembali dari file seperti data JSON. 7. Mana sih? Dia muncul dan di sini juga dia akan muncul gitu. Oke, mungkin itu saja penjelasan mini project saya. Kita akan masuk ke refleksi pribadi. Jujur saja saya selama mengerjakan mini project ini, bagian yang paling menantang bagi saya pokoknya selama mengerjakan mini project monitoring kualitas udara kota ini, saya mengalami beberapa proses belajar yang sangat bermakna. Di awal, pokoknya kalau saya boleh jujur ya Bu, selama mengerjakan mini project ini saya merasa masih belum benar-benar memahami semua konsep yang digunakan gitu. Karena saya ada AI, makanya saya bisa mengerjakan mini project tersebut sebenarnya. Cuman saya dapat belajar lah pokoknya dari mini project tersebut. Kayak mana sih? Pokoknya project ini mencakup banyak hal yang baru pokoknya bagi saya gitu. Seperti OOP tadi, inheritance, generator, iterator, lambda, function, bahkan error processing. Awalnya saya hanya mengikuti instruksi dan mencoba meniru contoh tanpa benar-benar gitu mengerti bagaimana semuanya bekerja di balik layar. Beberapa kali saya merasa bingung, terutama harus menghubungkan antara file, membuat kelas, dan objek. Atau saat program saya error dan saya tidak tahu gitu, harus mulai memperbaiki dari mana. Tapi justru dari kebingungan itu, saya jadi belajar satu hal penting, bahwa memahami pemrograman itu memang butuh waktu, latihan, dan keberanian untuk terus mencoba walaupun salah. Meskipun saya belum merasa sepenuhnya paham, saya bersyukur gitu karena saya sudah berusaha menyelesaikan mini project ini atau tugas ini sebisa mungkin. Jadi saya juga melihat pola dan logika dasar dari pemrograman Python sedikit-sedikit lah, dan itu membuat saya lebih percaya diri untuk belajar lebih lanjut setelah ini. Pokoknya kedepannya saya ingin mengulang dan memperdalam kembali materi-materi yang belum saya kuasai. Dan semoga saya bisa lebih memahami struktur program dan cara berpikir sebagai pemrogramer Python. Mini project ini memang menantang, tapi juga menjadi titik awal yang penting dalam proses belajar. Mungkin pokoknya mini project ini menantang gitu, tapi juga jadi titik awal saya penting dalam proses belajar saya gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di tulisan mini project 1 ini. Saya pamit, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.